Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Pratiwi, mahasiswi PPG Prajabatan di Universitas 11 Maret tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pada topik ubah dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1 di sekolah menengah. Terdapat 3 poin utama dalam pembahasan demonstrasi kontekstual di topik 2 ini. Yang pertama yakni mengenai strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Kemudian yang kedua, penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah contoh praktik baik asesmen formatif, as dan for learning, dan asesmen sumatif yakni assessment of learning. Pembahasan yang pertama mengenai strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Dalam topik ini terdapat 7 strategi yang bisa kita gunakan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah menentukan capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, pelaporan hasil belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif ini dapat dilakukan di awal dan sepanjang proses pembelajaran. Terdapat 2 aspek dalam asesmen formatif ini, yakni yang pertama asesmen as learning dan yang kedua adalah asesmen for learning. Asesmen as learning digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik, contohnya seperti peer assessment dan self-assessment. Kemudian yang kedua yakni assessment for learning. Asesmen ini dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran, contohnya seperti remedial. Hasil dari asesmen formatif ini dapat berupa produk hasil belajar, jurnal refleksi, catatan hasil observasi, ataupun nilai berupa angka. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran peserta didik. Asesmen sumatif ini juga dapat digunakan sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Sesuai dengan tujuannya, asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Hasil dari asesmen sumatif dapat berupa produk hasil belajar ataupun nilai berupa angka. Dan yang terakhir yaitu penerapan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, penerapan asesmen as learning. Guru dapat mengadakan self-assessment terkait dengan materi apa saja yang sudah dipelajari dalam satu pertemuan. Kemudian assessment for learning, guru dapat meminta peserta didik untuk membuat proyek terkait dengan materi pembelajaran. Proyek tersebut dapat berupa poster, video, ataupun media lain yang menarik minat peserta didik. Dan yang terakhir adalah assessment of learning. Guru dapat mengadakan tes tertulis di akhir semester atau memberikan proyek akhir semester kepada peserta didik. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, komentar, ataupun saran,
boleh menuliskannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.